Ustadz Ahsin. Ahsin. Oh, Ustadz Ahsin ya, Ustadz ganteng ya. Ganteng nggak menurut kalian? Yang cewek-cewek. Gantengan mana sama Pak Prai? Gantengan Pak Prai. Ya. Oke. Yang bilang Pak Ahsin. Gantengan Pak Prai jauh, Pak. Oh, ada. Nanti langsung nanti yang bilang. Ini ada maksud tertentu ini, Pak, rasanya, Pak. Iya, saya tahu itu. Oke lah. Ada maksud dibalik X ini, Pak. Ada maksud dibalik rempeyek. Ya, oke. Nah, yang dimaksud dengan legislasi pernikahan itu apa? Legislasi Disahkan oleh pernikahan. negara, Pak. Kenapa? Disahkan menurut undang-undang. Disahkan menurut undang-undang. Yang lain? Yang lain? Sibuk sama pentol. Ya, oke. Sebelumnya teman-teman pernah dapat mata kuliah yakni tentang fikih munakaha yang diampu oleh siapa? Mana yang lain? Masih terlelap kayaknya. Belum masuk, Pak. Belum masuk. Mari teman-teman semuanya kita berdoa sebelum mulai aktivitas perkuliahan kita pada hari ini, dengan harapan semua berjalan dengan lancar, sinyal aman, sejahtera. Ijazah Al-Fatihah. Di mana? Amin. Ngambil itu nih, agak membuat status OTW lah. Barbar, di mute barbar. Enaknya gimana? Presentasi dulu. Atau kita masuk Zoom langsung tanya jawab? Presentasi dulu saat lewat Zoom, tanya jawabnya lewat grup WA. Kesuwen. Enggak kondusif. Presentasi di grup WA, Pak. All in Zoom, Ustaz. Ya udah Zoom aja ya. Ya udah, Pak. Ya nggak usah lama-lama lah kita Zoom-nya. Yang hari ini saya akan menjelaskan tentang normativitas perkawinan. Oke. Sebelumnya teman-teman pernah dapat mata kuliah yakni tentang fikih munakaha yang diampu oleh siapa? Ali Kadarisman ya, bukan? Bukan, Pak. Ustadz Ahsin. Ahsin. Oh, Ustadz Ahsin ya, Ustadz ganteng ya. Ganteng nggak menurut kalian? Yang cewek-cewek. Gantengan mana sama Pak Prai? Gantengan Pak Prai. Ya. Oke. Yang bilang Pak Ahsin. Gantengan Pak Prai jauh, Pak. Oh, ada. Nanti langsung nanti yang bilang. Ini ada maksud tertentu ini, Pak, rasanya, Pak. Iya, saya tahu itu. Oke lah. Ada maksud dibalik X ini, Pak. Ada maksud dibalik rempeyek. Ya, oke. Kita berbicara tentang normativitas perkawinan. Oke. Nah, menurut teman-teman sebetulnya perkawinan itu apa sih? Coba saya mau meminta pendapat dari teman-teman. Perkawinan baik itu hukum perdata atau hukum Islam maupun hukum yang ada di BW ataupun KHI, apa perkawinan? Walaupun kalian belum kawin lah ya, atau belum menikah, apa yang dimaksud dengan pernikahan? Akbar, Pak. Ya. Siapa? Wawan, apa Wan? Wawan, ayo Wan, jawab Wan. Untuk perikatan keperdataan, Pak. Keterikatan keperdataan. Yang lain? Oke, kalau di dalam fikih munakaha itu dikatakan bahwa di dalam Al-Quran itu bahwa pernikahan itu diisbatkan atau disamakan dengan misakon holizon. Apa itu misakon holizon? Yaitu sebuah perjanjian yang sangat kuat antara perempuan dan laki-laki, antara perempuan dan
laki-laki. Maka disebut misakon horizon. Itu adalah sebuah ikatan yang kuat. Itu kalau di dalam Al-Quran. Hampir sama dengan apa yang ada di dalam Al-Quran. Itu misalnya dikatakan di dalam beberapa teori-teori oleh pakar hukum Islam. Salah satunya adalah dikatakan bahwa pernikahan itu adalah kontrak, ya kan? Kontrak antara perempuan dan lelaki. Nah itu sehingga dengan kontrak tersebut menyebabkan adanya hubungan sebab akibat, adanya pemenuhan hak dan kewajiban seperti itu. Jadi kalau secara bahasa, secara lugha memang dikatakan bahwa nikah itu adalah ad-dammu, kemudian al-jima'u, kemudian diartikan juga al-aqdu, yang kemudian yang familiar yang kita pahami itu adalah al-aqdu, akad. Akad itu ya dikatakan sebagai misakon holizo, yaitu sebuah perjanjian yang sangat kuat antara perempuan dan lelaki, yang menghalalkan misalnya mereka untuk melakukan hubungan suami istri, yang menghalalkan mereka untuk memenuhi hak dan kewajiban. Maka itu yang dimaksud definisi tentang pernikahan. Nah, yang dimaksud dengan legislasi pernikahan itu apa? Legislasi Disahkan oleh pernikahan. negara, Pak. Kenapa? Disahkan menurut undang-undang. Disahkan menurut undang-undang. Yang lain? Yang lain? Sibuk sama pentol. Ya, yang kita bahas pertama tentang normativitas perkawinan, bahwa sebuah perkawinan dianggap legal itu ketika memenuhi beberapa syarat dan rukunnya. Tetapi itu adalah menurut hukum Islam. Tetapi tidak menurut hukum perdata Islam atau hukum normatif yang ada di negara kita. Kita ini bukan negara yang berasaskan negara hukum Islam, tetapi negara kita ini adalah negara yang konstitusionalnya itu adalah Undang-Undang Dasar 1945 dan landasan visionalnya itu adalah Pancasila. Maka kemudian tidak cukup syarat dan rukun secara agama itu terpenuhi, sebuah pernikahan itu dikatakan sah. Tetapi ada satu syarat lagi yang menyebabkan pernikahan itu sah, yang menyebabkan pernikahan itu legal adalah kalau di dalam KHI maupun di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 dikatakan bahwa pasal pertama dikatakan bahwa pernikahan dianggap sah ketika sudah sesuai dengan ajaran dan kepercayaannya masing-masing. Itu pasal pertama. Kemudian ada item di bawah lagi bahwa pernikahan yang dianggap sah ketika dicatatkan di petugas pencatat pernikahan. Kalau orang Muslim itu kita ke KUA. Kalau orang non Muslim itu kita ke catatan sipil. Nah, itu item yang kemudian menjadi sebuah kewajiban ketika kita berbicara sebagai warga negara Indonesia. Makanya kemudian pernikahan-pernikahan misalnya di banyak kasus kemudian tidak dicatatkan. Sehingga secara legalitas itu tidak sah menurut menurut hukum normatif yang ada di Indonesia. Karena hukum yang ada di Indonesia ini, sebagaimana saya jelaskan minggu lalu itu, apa saja hukum yang hidup di dalam negara kita itu, pertama adalah hukum positif, yang kedua adalah hukum Islam, yang ketiga adalah hukum living law, hukum adat. Adat. Yes, bentar ya, habis baterai. Sebagaimana diatur di dalam di dalam undang-undang itu, kedua pasal tersebut harus terpenuhi. Kalau secara agama saja mungkin sah di bawah tangan ya, tetapi kalau secara negara itu tidak sah karena banyak mudaratnya. Apa mudaratnya? Ketika sebuah pernikahan itu secara legal formal tidak dicatatkan di dalam lembaga yang mencatat sebuah pernikahan, apa?
akibatnya? Mudaratnya apa kira-kira? Nanti anaknya tidak tercatat, Ustadz. Ya, kemudian anaknya tidak tercatat. Yang lain? Tidak diakui, Pak. Tidak apa? Oleh negara. Tidak. Yang lain? Bagi suami istri apa? Kalau tadi kan bagi anak. Bagi suami istri apa? Kalau wanita ingin menceraikan tidak bisa, Pak. Kalau Negara wanita, tidak bisa ikut campur. kalau wanita ingin diceraikan, negara tidak. Oke, yang lain? Tidak ada harta gono gini, Ustadz. Tidak ada harta gono gini. Oke, yang lain? Hak wanita sangat lemah, Ustaz. Waduh, lemah. Belum makan mungkin. Ya. Oke, ya bagus. Itu beberapa akibat yang kemudian sangat berdampak tidak baik kepada pasangan suami istri dan juga kepada anaknya. Kepada anaknya sebagaimana dipaparkan oleh teman-teman tadi adalah secara akte kelahiran anak tersebut tidak ada, sehingga tidak jelas orang tuanya siapa. Karena di sekolah sekarang itu yang diminta itu syarat administratifnya itu adalah akte kelahiran. Kemudian bagi si istri, ya kan, istri dia tidak bisa meminta harta gono gini. Kemudian dia tidak jelas suaminya siapa, karena secara catatan tidak ada buktinya itu. Maka yang menjadi prinsip utama di dalam kita membahas hukum positif atau perkawinan yang dinormatifkan itu adalah bukti otentik. Maka ketika membahas hukum perdata Islam, itu adalah membahas dua sumber hukum. Pertama hukum Islam, yang kedua adalah hukum positif. Dalam hal ini hukum positif itu baik yang bersumber dari Undang-Undang Dasar 1945 maupun undang-undang yang lain. Jadi kedua sumber hukum itu yang kemudian menjadi rujukan ketika kita membahas hukum perdata Islam.